Vlog ini merupakan penjelasan dari materi yang ada dari buku yang sedang kami tulis, yaitu seri belajar pemrograman dasar dengan Java. Buku ini menjelaskan konsep dan implementasi dasar-dasar pemrograman yang meliputi struktur runtutan, percabangan, pengulangan, dan subprogram atau dekomposisi. Selain memberikan penjelasan konsep dan contoh-contoh kode program, buku ini juga memberikan ilustrasi flowchart. Flowchart akan memberikan alur kode program yang harapannya dapat membantu pembaca untuk mengerti kode program lebih baik. Selain itu, buku ini juga dilengkapi penjelasan dalam bentuk video seperti yang disajikan pada video ini. Video ini akan menjelaskan tentang instalasi Visual Studio Code. Untuk menulis program, biasanya kita dapat menggunakan code editor atau text editor. Text editor yang ada di komputer kita itu salah satunya adalah Notepad. Tapi akan sangat sulit kalau kita menulis program dengan Notepad. Berbeda dengan kalau kita menggunakan code editor yang sudah ada sekarang ini, karena di code editor biasanya sudah ada banyak fitur-fitur yang dapat membantu kita untuk mempermudah dan mempercepat penulisan program. Salah satu code editor yang bisa kita gunakan itu adalah Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code dapat digunakan untuk menulis dan mengedit berbagai macam bahasa pemrograman seperti C#, JavaScript, Python, TypeScript, Node.js, PHP, HTML, C atau C++, dan juga termasuk Java. Selain itu, tersedia banyak extension yang dapat digunakan untuk menambah fitur atau kemampuan dari Visual Studio Code itu sendiri. Salah satu extension adalah membuat Visual Studio dapat digunakan untuk menggambar flowchart. Nah, untuk menggunakan Visual Studio Code, maka hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan instalasi. Tapi sebelum melakukan instalasi, kita akan mengunduh atau mendownload source code atau installer dari Visual Studio Code. Nah, karena kita ingin membuat program dengan Java, maka kita cari Visual Studio Code yang bisa langsung digunakan untuk memprogram kode Java. Jadi di sini bisa kita cari pada search engine, kita cari Visual Studio Code for Java. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada Java in Visual Studio Code. Nah, untuk menggunakan Visual Studio Code untuk Java, kita bisa menginstal Visual Studio Code for Java ini. Jadi di sini sudah ada paketnya, namanya Coding Pack for Java. Untuk Coding Pack for Java sendiri, itu nanti di dalamnya selain ada Visual Studio Code juga ada JDK, kemudian juga ada hal-hal lain yang diperlukan untuk membuat program dengan Java. Coding Pack for Java itu hanya tersedia pada Windows dan macOS. Sedangkan untuk sistem operasi Linux yang dilakukan adalah dengan cara menginstal Visual Studio Code saja, kemudian setelah itu baru mendownload extension pack for Java. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan kalau bisa misalnya menggunakan sistem operasi Linux. Tapi kalau misalnya menggunakan sistem operasi Windows atau macOS, maka cukup pakai satu installer saja. Maka otomatis
hal-hal yang diperlukan untuk mengcoding Java itu sudah langsung diinstal. Nah, jadi misalnya pada contoh ini digunakan sistem operasi Windows, maka yang dipilih adalah install the coding pack for Java for Windows ini. Jadi download saja, kemudian nanti tinggal disimpan di folder yang kalian punya. Kalau sudah ada, nanti tinggal dijalankan. Nah, setelah installer di download, maka akan bisa kita lihat ada file installernya namanya Java Coding Pack. Di sini pada saat buku ini ditulis atau video ini dibuat, versinya adalah 0.4.1. Nah, selanjutnya untuk melakukan instalasi tinggal klik 2 kali pada file installer tersebut. Setelah file installer diklik, maka akan ditampilkan window dengan tampilan seperti pada layar. Kemudian yang kita lakukan adalah mencentang checkbox I accept the term in the license agreement. Selanjutnya kita klik tombol next. Kemudian nanti installer akan memeriksa apakah di sistem sudah ada Java Development Kit dan Visual Studio Code. Di sini statusnya kedua-duanya masih belum diinstal. Nah, kalau belum diinstal, maka nanti yang dilakukan oleh installer ini adalah mendownload JDK, kemudian akan menginstal JDK atau Java Development Kit, kemudian akan mendownload Visual Studio Code dan menginstal Visual Studio Code. Kemudian akan diinstal Java Extension. Nah, selanjutnya kita klik tombol install. Maka proses instalasi, proses download akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan proses instalasi dan seterusnya seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai, maka nanti akan ada pesan window seperti ini, window dengan pesan seperti ini. Selanjutnya kalian bisa centang checkbox launch Visual Studio Code, kemudian klik tombol finish, maka Visual Studio Code akan ditampilkan. Setelah Visual Studio Code diinstal dan dijalankan, maka kita akan bisa melihat tampilan Visual Studio Code seperti pada layar. Antarmuka Studio Code itu terbagi beberapa bagian atau komponen utama. Yang pertama itu adalah Activity Bar. Bisa dilihat di sini Activity Bar. Kalau kita klik salah satu Activity Bar, maka akan ditampilkan fitur-fitur sesuai dengan tombol Activity Bar yang kita klik. Ada beberapa Activity Bar. Yang pertama itu adalah Explorer. Fitur ini adalah menampilkan folder dan kode program yang kita sedang kerjakan. Sebagai contoh, misalnya saya pilih atau saya open salah satu folder yang menyimpan kode program yang telah dibuat. Nah, maka bisa kalian lihat di sini ada folder, kemudian ada daftar file yang sedang dikerjakan atau yang telah dikerjakan. Kemudian di Activity Bar ini ada pencarian, kemudian ada source control yang bisa terhubung dengan GitHub atau GitLab. Kemudian ada tombol untuk run and debug. Kemudian yang terakhir adalah extension. Kemudian area yang lain itu adalah sidebar yang menampilkan hal-hal yang terkait dengan tombol yang dipilih pada Activity Bar. Nah, jadi tadi tombol-tombol ini adalah Activity Bar, sedangkan bagian ini adalah sidebar.
Kemudian yang ketiga adalah editor, area editor. Jadi area editor adalah ini. Nah, jadi di area editor kita bisa melihat isi dari file-file yang ada di Explorer, kemudian kita juga bisa mengeditnya. Kemudian yang selanjutnya adalah status bar. Status bar itu letaknya ada di bawah, yaitu di bagian yang warna biru ini. Di sini bisa kita lihat contohnya ada kita sedang berada di baris yang keberapa, kemudian kode yang kita buat apa gitu ya. Jadi status bar ini akan sesuai dengan kode program yang kita buat. Contohnya misalnya dibuka kode program Java, maka activity bar ini akan berubah tampilannya, akan disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang sedang dibuka. Kemudian yang terakhir adalah panel. Area ini biasanya merupakan area untuk menampilkan output ketika kode program dijalankan. Contohnya kode program Java ini kalau dijalankan maka nanti akan ada area panel. Nah, ini adalah contoh area panel. Selain itu di area panel kita juga bisa melakukan atau menulis perintah-perintah seperti perintah pada command console. Jadi selain menampilkan kode program yang telah dieksekusi, juga bisa kita gunakan untuk melakukan atau menulis perintah konsol. Selain itu juga di area panel ada tab yang bisa kita lihat di sini seperti problem, output, kemudian debug dan terminal. Nah, yang tadi yang kita lihat di sini adalah output, ini debug dan ini terminal. Oke, sekian penjelasan tentang instalasi dan pengenalan antarmuka Visual Studio Code.